Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Anak-anak, selamat kepada kalian semua yang sudah naik di kelas 6. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudah segala apa yang kamu cita-citakan, dan tentunya marilah sama-sama kita selalu belajar dan membaca setiap pelajaran-pelajaran yang Bapak dan Ibu guru berikan kepada kalian. Sekali lagi selamat naik kelas 6. Dan alhamdulillah pada hari ini Bapak akan mengajar kalian di kelas 6 pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, indahnya saling menghormati, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kalian dari Bapak dan Ibu guru bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghormati. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sekilas pengenalan mengenai Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, agama Islam merupakan agama yang membawa kepada keselamatan, kerukunan, dan kedamaian. Agama Islam bukanlah agama yang ingin menciptakan permusuhan dan pertikaian. Tentu hal ini terbukti adanya ajaran Islam yang meminta umatnya untuk bersikap saling toleransi terhadap penganut agama lainnya. Sehingga umat Islam tidak boleh menghina agama lainnya. Anak-anak, adanya ajaran Islam yang meminta umatnya untuk bersikap toleransi terhadap umat beragama lain tentu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Tentu tahukah kamu bagaimana bunyi surat Al-Kafirun? Ya, dapatkah kamu membacakannya dengan benar? Ya, tahu pulakah kamu arti atau makna surat Al-Kafirun? Baik, untuk lebih memahaminya, sedikit Bapak melalui video yang singkat ini akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, Quran surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada berapa? Jumlah surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan sesudah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun yang artinya
adalah orang-orang kafir. Ya. Adapun bunyi dari Quran surat Al-Kafirun mungkin kalian sudah hafal atau sudah pernah membacanya. Tentu hari ini Bapak akan membacanya dan kalian mohon mendengarnya. Nanti bisa kalian hafalkan bagi yang belum hafal, dan bagi yang sudah hafal tentu dipertahankan hafalannya. Adapun bunyi dari Quran surat Al-Kafirun adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, ini bunyi Quran surat Al-Kafirun. Tentu kamu harus baca berulang-ulang ayat surat Al-Kafirun ini sampai benar cara membacanya. Ya, bacalah tentu dengan makhrajul huruf dan tajwid yang benar. Anak-anak, adapun arti dari Quran surat Al-Kafirun bahwasanya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk surat-surat Makkiyah. Kata Al-Kafirun artinya adalah orang kafir, ya. Diambil dari kata ayat pertama di dalam surat Al-Kafirun. Pokok-pokok dari surat Al-Kafirun menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah yang disembah oleh orang-orang kafir. Selain itu, Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Anak-anak, kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Tentu bagaimana latar belakang turunnya surat Al-Kafirun atau asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, bahwasanya asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Kafirun, pada suatu ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Maka muncul kegelisahan di antara kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka membujuk kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami menyediakan ini hanya untuk kamu. Tetapi ada satu syarat, kamu jangan pernah mencaci maki Tuhan kami." Nah, jadi orang Quraisy itu menawarkan kepada Nabi harta, wanita, tahta. Agar apa? Agar Nabi Muhammad mau untuk tidak menyebarkan lagi ajaran agama Islam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad,
marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah, dan besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita akan bergantian, kata orang kafir Quraisy. Nah, jadi orang kafir Quraisy ini mengajak Nabi untuk menyekutukan Allah, mencampur adukan agama. Jadi mereka mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah, menyembah berhala di satu waktu, kemudian menyembah Allah di satu waktu, saling bergantian. Inginnya mereka seperti itu, ya. Jadi besoknya, hari ini kita menyembah Allah, besok Nabi Muhammad disuruh menyembah berhala. Padahal tentu kalian harus ketahui, dalam agama Islam menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Ya, agama Islam tidak boleh dicampur adukan dengan kepercayaan atau agama yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Jadi agama Islam itu jelas bahwa tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam hal keagamaan. Ingat ya, dalam hal keagamaan. Tetapi kalau dalam hal kemasyarakatan atau sosial tidak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Boleh ya, kita boleh bertoleransi dengan orang-orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita. Misalkan berjualan, berpariwisata, bertetangga itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam hal keagamaan itu tidak boleh ya. Jadi ingat, kita diajarkan jelas bahwa ajaran Islam tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam keagamaan. Ya. Tapi boleh kita bertoleransi dengan orang yang tidak seakidah dengan kita, seperti apa? Berteman ya, berkawan, berjualan, bertetangga. Harus rukun kita dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda keyakinan. Ya, jangan kita musuhi. Ya. Jangan kita musuhi. Karena indahnya saling menghormati, sebagaimana kita ketahui tentang kerukunan umat beragama yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian mengenai Quran Surat Al-Kafirun. Tentu setelah kalian mendengar materi ini, Bapak memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya kamu salin Quran Surat Al-Kafirun yang ada di buku paket kamu ke dalam buku tulis agama. Ya. Kamu salin Quran Surat Al-Kafirun ke dalam buku tulis PAI kamu dengan tulisan yang bagus. Lalu setelah menulis, kamu hafalkan. Hafalannya divideokan dan kirim ke Bapak. Ya. Jadi hari ini Bapak tunggu untuk tugasnya. Pertama, salin Quran Surat Al-Kafirun, dan yang kedua, hafalkan Quran Surat Al-Kafirun. Divideokan. Kirim ke grup PAI kelas 6.
Hari ini Bapak ngajar di kelas 6A ya. Jadi kalian kirimkan ke Bapak. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.